Ya tentunya kami bersyukur Bu, kerja keras kami selama ini, kerja keras tim benar-benar turun ke masyarakat, turun ke warga, dampaknya kelihatan gitu. Dan tentu itu saya sudah sampaikan kepada tim, tidak serta-merta kita saat ini diunggulkan kita langsung lalai, tetap harus konsisten sampai hari H nanti. Terkait dengan strategi pemenangan, Pak David, kira-kira apa ini yang dilakukan? Kita tetap strategi door to door secara masif. Kita setiap hari 2-3 titik yang ada di Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Itu ada door to door itu pembagian kaos, kalender, dan APK. Itu kita turun langsung menyapa warga. Atau kita buat kegiatan malam keakraban, kita kumpulkan massa dalam suatu lokasi atau tempat. Nah, di situ kita malam keakraban, ada sesi tanya jawab, dan intinya berinteraksi lah kita dengan masyarakat. Oke, secara keseluruhan ini kita jalan dimanapun selalu ada bannernya, gambarnya Pak David ini nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, begitu banyaknya nih gambar Pak David di setiap pojok daripada Jakarta ini Pak. Ya, itu salah satu strategi saya dalam mengenalkan Pak Prabowo Gibran, utamanya di wilayah Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini, karena kalau kita melihat dari dari hasil Pilpres 2019, di mana di Jakarta Utara suara Pak Prabowo hanya 417.000 di Jakarta Utara. Dan untuk di Kelapa Gading sendiri sangat rendah sekali, waktu itu hanya sekitar 23.000, di mana pemilih di Kelapa Gading yang terdaftar kurang lebih ada 100.000, berarti hanya sekitar Kelapa Gading itu hanya sekitar 23%. Nah, target saya dengan kita pasang spanduk, baliho, banner secara masif, dan kegiatan secara masif turun langsung ke masyarakat, kita harapkan di Kelapa Gading untuk Pilpres nanti 2024, Pak Prabowo akan mendapatkan suara maksimal minimal 70% di Kelapa Gading, dan untuk keseluruhan Jakarta Utara kita harapkan unggul minimal 60%. Oke, kalau untuk kedepannya progresnya seperti apa Pak yang diharapkan? Ya tentunya kita harapkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Kita harapkan program-program semua dapat berjalan dengan maksimal, dan tidak hanya menang di Pilpres, Pileknya pun kita menangkan sehingga terjadi keseimbangan di dalam pemerintahan. Untuk memenangkan ini Pak, ada program khusus nggak ke masyarakat Pak? Program khusus tidak ada, hanya yang pasti kita turun menyapa langsung masyarakat door to door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, dan saya lihat itu cukup efektif sambutan warga. Dari situ saya bisa menilai kenapa tadi saya bilang Pak Prabowo di Kelapa Gading utamanya bisa 70%, karena saat kita door to door belusukan itu respon warga terhadap Pak Prabowo itu saat ini cukup luar biasa. Untuk target suara Bapak sendiri untuk wilayah Cikoding berapa? Target saya untuk di Cikoding 40.000. Untuk di Cikoding ini target suara saya 40.000. Ya, saya sudah sampaikan kepada tim, kepada relawan, kepada relawan yang saya bentuk maupun relawan Prabowo Gibran yang ada. Kita sudah gerakan semua untuk kegiatan masif. Kita ada juga program pengecekan, ada kartu kesehatan, banyak program-program yang kita luncurkan, dan kita berharap konsisten sampai akhir nanti. Kepada relawan sendiri apa sih Pak yang mau ditekankan dengan kegiatan itu Pak? Relawan Bapak sendiri. Ya, kita berharap relawan benar-benar juga turun ke masyarakat menyuarakan tentang figur Pak Prabowo Gibran dalam hal ini, utamanya juga figur saya. Itu yang kita harapkan, relawan itu turun langsung ke masyarakat. Baik, Pak, mungkin masyarakat ingin tahu tentang profil Bapak sedikit, latar belakang Bapak boleh dijelaskan Pak? Saya David Hendra Citaharja, saya dari Partai Gerindra, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 2, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Saya berada di nomor urut 4. Kenapa ingin menjadi caleg di wilayah Cikoding ini? Ya, karena saya lahir di Kelapa Gading, besar di Kelapa Gading, tentunya saya ingin ke depannya berbuat
untuk masyarakat utamanya yang ada di Kelapa Gading dan Jakarta Utara. Mungkin disampaikan untuk media dari Pak David sendiri di FB, IG atau apa Pak? Iya. Yang bisa di-follow oleh masyarakat? Tentu. Jadi selain serangan darat, kita di udara kita main juga melalui FB, Instagram, ada tim tersendiri kita sudah ada. Mungkin nama FB-nya Pak? David Raharja. Mana media sosialnya? Ya, David Raharja. David. Cukup ya. Mungkin satu closing statement-nya Pak. Mungkin ada yang mungkin disampaikan oleh Pak David kepada masyarakat luas bahwa masyarakat harus milih David Raharja ini. Ya, tentunya masyarakat sekarang sudah cerdas ya, sudah tahu mana caleg, mana yang harus dipilih, mana yang benar-benar hatinya ke rakyat, mana yang benar-benar turun ke rakyat, turun ke masyarakat. Saya rasa sudah cerdas, sudah bisa melihat, dan maka dari itu saya buktikan, saya turun door to door, rumah ke rumah, mulai dari komplek perumahan sampai perkampungan marginal kita turun, kita tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, semua kita turun. Dan saya berharap untuk masyarakat utamanya yang ada di Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Jakarta Utara, ayo manfaatkan hak pilih saudara semua, Bapak Ibu, tanggal 14 Februari untuk sama-sama datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, dan pastikan untuk presidennya kita menangkan Prabowo Gibran 1 putaran, dan untuk DPRD provinsinya pilih saya, David Hendardian aja, nomor urut 4, Dapil 2 Cikodik. Terima kasih. Oke. Bang, izin Bang, kita sejauh ini Abang udah berusaha ke serap aspirasi ke masyarakat Bang. Itu poinnya aspirasi apa aja Bang yang di Rata-rata untuk di Kelapa Gading ada yang Kelapa Gading pinggir ya, daerah Pegangsaan, itu lebih banyak ke arah kesehatan, peralatan perlengkapan kesehatan. Lalu ada juga untuk komplain masih banjir sama penerangan. 3 itu, kesehatan, penerangan, sama banjir. untuk Cilincing Sama. Ya, sama. sama. Mayoritas itu. Mayoritas semua itu. Ya. Yuk, kita mau langsung kegiatan nih. Terima kasih.